Di ujung sebuah jalan buntu, di pinggiran kota yang mulai dilupakan orang, berdirilah sebuah bangunan tua yang menantang waktu. Orang-orang mengenalnya sebagai rumah nomor 13. Bangunan itu bukan sekadar kosong, ia terasa hidup dalam kesunyiannya. Cat putihnya telah lama mengelupas, digantikan lumut hijau kehitaman yang merayap seperti pembuluh darah di dinding yang retak. Jendela-jendelanya yang kotor dan pecah tampak seperti mata kosong yang menatap nanar siapa saja yang berani mendekat. Pohon beringin besar dengan akar gantungnya yang menjuntai seolah menjadi penjaga setia, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang menari-nari setiap kali angin berembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang anehnya selalu mekar di halamannya. Sudah 3 dekade lamanya rumah itu dibiarkan terbengkalai, menjadi saksi bisu pergantian musim dan cerita-cerita seram yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pagar besinya yang berkarat selalu tertutup rapat, namun seolah tak mampu membendung aura dingin yang merembes keluar menyelimuti area sekitarnya. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekatnya, dan orang dewasa akan mempercepat langkah mereka jika terpaksa melewatinya saat senja mulai turun. Rumah itu seperti sebuah luka lama di tubuh kota, sebuah pengingat akan tragedi yang tak pernah benar-benar terkubur. Ia berdiri dengan angkuh, menyimpan rahasia kelam di setiap sudut ruangannya yang gelap dan berdebu. Bagi sebagian orang, rumah nomor 13 adalah monumen kesedihan. Bagi yang lain, ia adalah sumber rasa penasaran yang tak tertahankan. Mengapa rumah sebesar dan semegah itu dibiarkan kosong begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali hanya menjadi bisik-bisik di warung kopi atau bahan obrolan untuk menakut-nakuti anak-anak. Tidak ada yang berani mencari jawaban secara langsung. Mereka lebih memilih untuk percaya pada mitos yang ada, bahwa rumah itu memiliki kehendaknya sendiri. Sebuah kehendak yang tidak suka diganggu dan akan memberikan ganjaran bagi siapapun yang lancang mengusik tidurnya yang panjang. Rumah itu seolah memiliki dunianya sendiri, terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan di sekitarnya. Di siang hari ia tampak seperti fosil bangunan yang menyedihkan. Namun ketika malam tiba, terutama saat bulan tak menampakkan sinarnya, rumah itu seolah bertransformasi. Bayangan-bayangan di jendelanya tampak bergerak. Suara derit pintu terdengar meski tak ada angin, dan hawa dingin yang menusuk tulang terasa semakin pekat. Rumah nomor 13 bukanlah sekadar bangunan kosong. Ia adalah sebuah entitas yang menunggu, mengamet menyimpan energi gelap yang termulasi selalu bersisa di dia, siap menyambut denus verdente undangan wesensfree kehidupan. Kisah kelam rumah ini tidak lahir dari isapan jempol semata. Sejarah mencatat, sebelum ditinggalkan sepenuhnya, 12 nyawa pernah mencoba menjadikannya sebagai tempat tinggal. Mereka datang silih berganti dalam kurun waktu yang berbeda, dengan harapan dan impian yang sama memulai hidup baru. Keluarga pertama, sepasang suami istri dengan 2 anak kecilnya, adalah yang pertama merasakan keanehan itu. Mereka hanya bertahan selama sebulan sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam kamar tidur mereka, tanpa ada tanda-tanda kekerasan. Pihak berwenang menyebutnya sebagai kasus keracunan gas yang misterius, meski tak ada kebocoran yang ditemukan. Setelah itu, beberapa orang mencoba peruntungan mereka. Seorang pelukis muda yang mencari inspirasi, sekelompok mahasiswa yang menyewa dengan biaya murah, hingga seorang pengusaha yang ingin merenovasinya. Namun, nasib mereka semua berakhir sama. Tak ada satupun dari mereka yang berhasil keluar dari rumah itu dalam keadaan hidup. Pola kematian mereka selalu aneh dan tidak dapat dijelaskan secara logis. Ada yang ditemukan gantung diri di ruang tengah, ada yang jatuh dari jendela lantai 2, dan ada yang meninggal karena serangan jantung mendadak. Total, 12 orang telah menjadi korban dari rumah tersebut, menambah daftar panjang misteri yang menyelimutinya. Cerita tentang 12 korban ini menjadi legenda urban yang paling terkenal di kota. Orang-orang percaya bahwa arwah mereka terperangkap di dalam rumah, tidak bisa pergi, dan terus mengulang penderitaan mereka. Beberapa saksi mata mengaku pernah melihat penampakan anak-anak kecil yang berlarian di halaman pada malam hari, atau siluet seorang pria yang berdiri di dekat jendela menatap ke jalanan dengan pandangan kosong. Suara-suara tangisan dan jeritan minta tolong juga sering terdengar dari dalam rumah kosong itu, seolah mereka berusaha memperingatkan orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Angka 12 menjadi angka keramat yang dikaitkan dengan rumah itu. Seolah-olah rumah itu memiliki kuota korban yang harus dipenuhi. Setelah korban ke-12, seorang pria parubaya yang ditemukan tewas di ruang bawah tanah. Tidak ada lagi yang berani mencoba tinggal di sana. Rumah itu akhirnya disegel oleh pemerintah daerah. Namun segel itu seolah tak ada artinya. Misteri 12 jiwa yang hilang tetap hidup, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas rumah nomor 13, sebuah monumen tragedi yang terus menuntut perhatian dan mungkin korban selanjutnya untuk melengkapi sebuah ritual yang tak pernah selesai. Jika hari-hari biasa rumah itu sudah cukup mengerikan, maka malam Jumat Kliwon adalah puncaknya. Pada malam keramat, menurut kepercayaan Jawa ini, rumah nomor 13 seolah benar-benar hidup dan menunjukkan kekuatannya. Batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi begitu tipis, dan aktivitas supranatural di rumah itu meningkat drastis. Fenomena ini sudah menjadi rahasia umum bagi warga sekitar. Mereka akan memilih untuk tetap di dalam rumah mereka sendiri, menutup rapat pintu dan jendela, seolah takut energi negatif dari rumah itu akan menyelinap masuk ke tempat tinggal mereka. Salah satu kejadian yang paling sering disaksikan adalah jendela besar di lantai 2. Tepat saat tengah malam, jendela kayu yang sudah lapuk itu akan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit yang memilukan dan terdengar hingga ke ujung jalan. Tak lama setelah itu, sebuah lampu di ruangan tersebut akan menyala dan padam secara acak. Anehnya, rumah itu sudah tidak memiliki aliran listrik selama puluhan tahun. Cahaya yang muncul bukanlah cahaya bohlam biasa, melainkan cahaya redup berwarna kuning pucat yang seolah berasal dari lentera tua, menampakkan siluet-siluet aneh yang bergerak di baliknya. Selain fenomena visual, teror audio juga menjadi bagian dari ritual Jumat Kliwon. Suara tangisan seorang perempuan seringkali terdengar dari dalam rumah. Tangisan itu begitu pilu, penuh penderitaan, seolah berasal dari seseorang yang mengalami kesedihan yang tak berkesudahan. Kadang, tangisan itu akan berhenti tiba-tiba, digantikan oleh suara tawa cekikikan yang melengking dan membuat bulu kuduk berdiri. Tawa itu bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang penuh ejekan dan kebencian, seolah menertawakan ketakutan orang-orang yang mendengarnya dari luar. Kombinasi antara jendela yang terbuka, lampu yang menyala, dan suara-suara gaib ini menciptakan sebuah pertunjukan horor yang nyata. Beberapa orang yang penasaran dan mencoba mengintip dari kejauhan seringkali lari terbirit-birit, mengaku melihat lebih dari sekadar cahaya atau mendengar lebih dari sekadar suara. Mereka berbicara tentang bayangan hitam pekat yang melintas di jendela, atau sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di baliknya. Malam Jumat Kliwon adalah malam di mana rumah nomor 13 membuka gerbangnya. Membawa van puede sini. Itu adalah kronik semur samurin bar peniat pernah sesong. Di tengah ketakutan kolektif masyarakat, selalu ada segelintir orang yang melihatnya sebagai sebuah tantangan. Mereka adalah Spectre Seekers, sebuah kelompok pemburu legenda urban yang terdiri dari 5 anak muda pemberani. Dipimpin oleh Ryan, seorang videografer yang skeptis namun selalu penasaran. Tim ini bertujuan untuk membuktikan atau membantah mitos-mitos seram dengan pendekatan yang lebih modern. Anggota lainnya adalah Maya, seorang gadis dengan kepekaan indera keenam yang sering menjadi kompas spiritual mereka. Dito, ahli teknis yang bertanggung jawab atas semua peralatan canggih seperti kamera termal dan perekam suara EVP. Serta si kembar Fajar dan Senja, yang bertugas sebagai tim pendukung dan keamanan. Misi mereka kali ini adalah yang paling ambisius. Bermalam di rumah nomor 13 pada malam Jumat Kliwon. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Berbagai macam kamera, termasuk kamera night vision dan kamera 360 derajat, disiapkan untuk merekam setiap sudut rumah. Mereka juga membawa sensor gerak, termometer digital, dan perangkat perekam fenomena suara elektronik untuk menangkap anomali yang tidak bisa dilihat atau didengar oleh telinga biasa. Bagi mereka, ini bukan sekadar mencari hantu. Ini adalah sebuah ekspedisi untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi yang telah melegenda selama puluhan tahun. Keberanian atau kebodohan, batasnya memang sangat tipis. Persiapan mereka sangat matang. Selama seminggu, mereka meneliti sejarah rumah itu, mempelajari denah bangunan dari arsip kota, dan mewawancarai beberapa warga sekitar yang bersedia bicara. Ryan, dengan semangatnya yang menggebu-gebu
Terus meyakinkan timnya bahwa semua fenomena aneh pasti memiliki penjelasan logis. Mungkin ada kabel listrik tua yang masih berfungsi atau suara angin yang masuk melalui celah-celah bangunan. Dito mendukung teori Rian dengan argumen-argumen teknisnya, sementara Fajar dan Senja lebih banyak diam, menyimpan kegugupan mereka di balik wajah yang dibuat tenang. Hanya Maya yang sejak awal merasakan firasat buruk, sesuatu yang dingin dan berat menekan dadanya setiap kali nama rumah itu disebut. Malam itu akhirnya tiba. Dengan mobil van yang dipenuhi peralatan, mereka tiba di depan gerbang rumah nomor 13 tepat saat matahari terbenam. Langit berwarna jingga kemerahan, seolah memberi pertanda. Mereka membuka paksa gembok tua yang berkarat dan mendorong gerbang yang berderit nyaring. Suaranya memecah keheningan malam. Langkah pertama mereka memasuki halaman yang tak terurus terasa begitu berat. Udara seketika menjadi lebih dingin dan bau apek yang menyengat langsung menyambut mereka. Mereka adalah para penantang takdir. Sekelompok anak muda yang dengan sadar melangkahkan kaki ke dalam sarang misteri. Tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju takdir yang telah disiapkan untuk mereka. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal itu macet. Butuh tenaga gabungan dari Rian dan Fajar untuk membukanya. Suara deritanya yang panjang dan keras terdengar seperti pekikan kesakitan bergema di seluruh ruangan yang gelap gulita. Debu tebal yang berterbangan langsung memenuhi udara, membuat mereka terbatuk-batuk. Dengan cahaya senter yang menari-nari liar, mereka mulai menjelajahi lantai pertama. Perabotan tua yang ditutupi kain putih tampak seperti mayat-mayat yang duduk membisu. Jaring laba-laba tebal menggantung di setiap sudut, dan lantai kayu di bawah kaki mereka berderit di setiap langkah, seolah mengeluhkan kehadiran mereka yang mengusik ketenangan. Tim segera membagi tugas. Dito mulai memasang kamera statis di beberapa titik strategis ruang tamu, koridor panjang, dan di depan tangga menuju lantai 2. Fajar dan Senja membantunya. Memeriksa setiap sudut untuk memastikan tidak ada bahaya fisik seperti lantai yang rapuh atau atap yang akan runtuh. Sementara itu Rian berjalan berkeliling dengan kamera utamanya, merekam setiap detail dengan narasi yang penuh semangat. Oke guys, kita sekarang berada di dalam rumah nomor 13 yang legendaris. Udaranya sangat dingin dan baunya, wow, benar-benar otentik katanya ke kamera, mencoba menjaga suasana tetap ringan, meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Hanya Maya yang berdiri diam di dekat pintu masuk, matanya terpejam, wajahnya pucat pasi. Rian panggilnya pelan, suaranya bergetar. Mereka tidak suka kita di sini. Ada banyak sekali energi di ruangan ini, sedih, marah, dan lapar. Rian menghampirinya, menepuk bahunya dengan lembut. Tenang, Mei. Itu hanya sugesti karena tempat ini memang menyeramkan. Kita di sini untuk mencari fakta, ingat? Meskipun Rian mencoba menenangkan, kata-kata Maya seolah menggantung di udara, menambah lapisan ketakutan yang tak terlihat di antara mereka. Dito yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum sinis, menganggapnya sebagai bagian dari drama yang biasa terjadi. Saat mereka sedang sibuk mempersiapkan markas kecil mereka di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari lantai 2. Semua orang langsung membeku, saling pandang dalam diam. Suara itu jelas bukan suara angin atau hewan liar. Itu adalah suara seperti pintu yang dibanting dengan sangat kencang. Fajar dan Senja yang paling dekat dengan tangga langsung mengarahkan senter mereka ke atas. Namun hanya kegelapan pekat yang menyambut. Mungkin hanya pintu longgar yang tertiup angin dari jendela pecah, kata Dito, mencoba mencari penjelasan logis. Namun semua orang tahu, tidak ada angin sama sekali malam itu. Langkah pertama mereka ke dalam kegelapan telah dijawab dengan sebuah sambutan yang tidak ramah. Jam dinding tua yang mati di ruang tengah menunjukkan pukul 10 malam. Tim Spectre Seekers berkumpul di sekitar monitor yang menampilkan gambar dari kamera-kamera yang telah mereka pasang. Sejauh ini, belum ada hal aneh yang tertangkap secara visual. Rian memutuskan untuk memulai sesi EVP. Dito mengeluarkan perekam suara digitalnya yang sensitif, meletakkannya di tengah ruangan. Oke, kita akan coba berkomunikasi, kata Rian dengan suara pelan. Jika ada seseorang di sini bersama kami datang dengan damai. Kami hanya ingin tahu cerita kalian. Bisakah kau sebutkan namamu? Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara napas mereka sendiri. Mereka menunggu dalam diam selama beberapa menit sebelum memutar ulang rekamannya. Di antara suara statis dan desis, sebuah suara samar terdengar. Suara itu tipis,
seperti bisikan seorang anak kecil, mengucapkan satu kata yang membuat darah mereka serasa membeku. Pergi. Dito memutarnya berulang kali, memperkuat audionya. Tidak salah lagi, itu adalah suara anak kecil. Senja yang sedari tadi sudah gelisah, langsung memeluk lengan Fajar dengan erat. Wajah skeptis Rian mulai goyah. Ini bukan suara angin, ini adalah respons langsung terhadap pertanyaannya. Aura di dalam ruangan itu terasa semakin berat dan menekan. Tidak puas, Rian mengajak Maya dan Dito untuk naik ke lantai 2, tempat di mana suara bantingan pintu tadi berasal. Fajar dan Senja diminta tetap di bawah untuk memantau kamera. Saat menaiki tangga kayu yang reyot, setiap anak tangga berderit seolah menjerit. Di lantai 2, udaranya terasa jauh lebih dingin. Mereka menemukan sebuah koridor panjang dengan banyak pintu kamar yang tertutup. Dengan hati-hati, mereka membukanya satu persatu. Kamar-kamar itu kosong dan berantakan, dipenuhi debu dan sisa-sisa perabotan yang hancur. Di kamar paling ujung, mereka menemukan jendela besar yang menjadi sumber mitos Jumat Kliwon. Tiba-tiba, Maya berhenti di depan salah satu pintu kamar anak-anak. Tangannya gemetar saat menunjuk ke dinding. Mereka ada di sana, bisiknya. Rian dan Dito mengarahkan senter mereka ke dinding yang ditunjuk Maya. Di sana, di antara cat yang mengelupas, terdapat goresan-goresan kuku yang dalam, membentuk coretan-coretan cak yang mengerikan. Saat mereka sedang terpaku pada dinding itu, dari kamar di seberang koridor, terdengar suara tawa cekikikan seorang perempuan. Suaranya begitu dekat, begitu nyata. Mereka bertiga langsung menoleh, senter mereka menyorot pintu kamar yang tertutup rapat itu. Tawa itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Ketegangan di lantai 2 mencapai puncaknya. Tawa cekikikan itu membuat Rian, Maya, dan Dito memutuskan untuk segera kembali ke bawah. Namun saat mereka berbalik, Dito yang berjalan paling belakang tiba-tiba menjerit. Rian dan Maya menoleh dan melihat Dito tersandung sesuatu yang tidak terlihat, membuatnya jatuh terguling menuruni beberapa anak tangga. Perekam EVP di tangannya terlepas dan hancur berkeping-keping di lantai bawah. Fajar dan Senja yang mendengar jeritan itu langsung berlari menghampiri. Dito mengerang kesakitan, pergelangan kakinya terkilir parah. Aku merasakan ada yang mendorongku dari belakang, katanya dengan napas tersengal-sengal. Insiden itu membuat Fajar dan Senja panik. Sudah cukup, Rian. Kita harus pergi dari sini sekarang. Seru Fajar, wajahnya pucat karena marah dan takut. Senja sudah menangis di sudut ruangan, terlalu takut untuk bicara. Namun, ketika Rian mencoba membuka pintu utama, pintu itu tidak mau bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar, padahal mereka yakin tidak ada yang menguncinya. Mereka terperangkap. Rasa panik mulai merayap, menggantikan keberanian dan rasa penasaran yang mereka miliki sebelumnya. Rumah itu seolah telah menutup semua jalan keluar, mengurung mereka di dalam perutnya yang gelap. Dalam kebingungan, mereka memutuskan untuk menunggu di ruang tengah, berharap pintu itu akan bisa dibuka nanti. Untuk mengalihkan perhatian, Rian memeriksa kembali rekaman dari kamera-kamera statis. Saat itulah dia melihat sesuatu yang aneh di monitor yang menampilkan koridor lantai atas. Sebuah bayangan hitam pekat terlihat melintas dengan cepat di depan kamera. Jauh lebih cepat dari gerakan manusia normal. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berada di atas saat itu. Mereka memutar ulang rekaman itu beberapa kali. Bayangan itu nyata. Saat mereka sedang fokus pada monitor, Senja tiba-tiba menjerit histeris. Fajar mana? Tanyanya panik. Semua orang menoleh. Fajar, yang beberapa menit lalu berdiri di dekat tangga, telah lenyap. Kepanikan berubah menjadi teror. Mereka memanggil-manggil nama Fajar, namun tidak ada jawaban. Suara mereka hanya bergema di ruangan yang sunyi. Mereka memeriksa setiap ruangan di lantai bawah, tetapi Fajar tidak ditemukan dimanapun. Seolah-olah ia ditelan oleh kegelapan. Senja semakin histeris, menyalahkan Rian atas semua yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, lampu-lampu di beberapa kamera statis mulai berkedip-kedip lalu mati satu persatu, seolah sumber dayanya dihisap oleh sesuatu. Kini mereka tidak hanya terperangkap tanpa jalan keluar, tetapi juga kehilangan satu anggota tim dan sebagian besar mata mereka. Kegelapan di rumah itu mulai menelan mereka, satu demi satu. Hanya tersisa Rian, Maya, Dito yang cedera, dan Senja yang terus menangis. Mereka berkerumun di tengah ruangan, diterangi oleh satu-satunya senter yang tersisa. Ketakutan adalah satu-satunya hal yang menyatukan mereka. Kita harus tetap bersama, kata Rian, suaranya bergetar hebat,
mencoba terdengar seperti seorang pemimpin meskipun ia sendiri sudah diambang keputusasaan. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring pecah. Semua mata tertuju ke lorong gelap yang menuju dapur. Tidak ada yang berani bergerak. Kemudian suara langkah kaki yang diseret perlahan mulai terdengar mendekat ke arah mereka. Senja yang sudah tidak tahan lagi tiba-tiba berlari ke arah lorong itu sambil berteriak memanggil nama Fajar. Fajar, itu kamu kan? Rian dan Maya berteriak memanggilnya untuk kembali, tetapi Senja tidak mendengarkan. Ia lenyap di telan kegelapan lorong. Beberapa detik kemudian, dari arah yang sama terdengar jeritan melengking yang mengerikan, lalu sunyi senyap. Jeritan itu adalah suara terakhir yang pernah mereka dengar dari si kembar. Kini hanya tersisa 3 orang. Dito, dengan kaki yang sakit, hanya bisa merangkak mundur ketakutan, sementara Maya memejamkan matanya, bergumam membaca doa dengan bibir bergetar. Rian, dengan sisa keberaniannya, mengarahkan kamera utamanya ke lorong dapur, merekam kegelapan pekat tempat Senja menghilang. Ia tahu ini mungkin hal terakhir yang bisa ia rekam. Tiba-tiba, dari kegelapan itu, muncul sesosok bayangan. Bukan bayangan hitam pekat seperti yang terekam di kamera sebelumnya, tapi bayangan seorang perempuan dengan gaun putih kusam dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia tidak berjalan, melainkan melayang perlahan ke arah mereka. Udara di sekitar mereka turun drastis, napas mereka mengeluarkan uap. Maya membuka matanya dan menjerit tertahan. Dia bukan salah satu dari yang 12. Sosok itu semakin dekat. Rian yang terpaku di tempat terus merekam. Tangannya gemetar hebat membuat gambar di kamera bergoyang tak karuan. Sosok itu mengangkat tangannya yang pucat menunjuk lurus ke arah kamera. Tepat saat itu kamera tiba-tiba jatuh ke lantai, namun tetap merekam. Lensa kamera kini mengarah ke atas, merekam langit-langit yang kotor. Terdengar suara jeritan Rian dan Maya, diikuti oleh suara Dito yang memohon ampun. Kemudian semua suara berhenti. Hanya suara statis yang terdengar di kamera yang tergeletak di lantai. Rekaman itu terus berjalan selama beberapa menit lagi sebelum baterainya benar-benar habis, merekam kesunyiannya abadi. Beberapa hari kemudian, van milik tim Spectre Seekers yang terparkir di depan rumah itu menarik perhatian warga. Polisi dipanggil dan mereka masuk ke dalam rumah nomor 13. Rumah itu kosong, sepi, seolah tidak pernah ada orang di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda Rian, Maya, Dito, Fajar maupun Senja. Mereka lenyap tanpa jejak. Satu-satunya benda yang ditemukan adalah sebuah kamera video yang tergeletak di lantai ruang tengah. Kamera itu menjadi satu-satunya saksi bisu dari malam mengerikan yang telah merenggut 5 nyawa muda yang penuh rasa penasaran. Rekaman di dalam kamera itu menjadi bukti terakhir keberadaan mereka. Polisi menontonnya berulang kali, mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka melihat kepanikan, mendengar jeritan, dan menyaksikan detik-detik terakhir sebelum kamera itu jatuh. Bagian yang paling membingungkan adalah penampakan sosok perempuan yang melayang di akhir rekaman. Sosok itu tidak cocok dengan deskripsi korban manapun dari ke-12 jiwa yang hilang. Siapakah dia? Misteri ini semakin dalam, menambah daftar korban rumah itu menjadi 17 orang. Namun pertanyaan utamanya tetap belum terjawab. Kebenaran tentang penghuni ke-13 tidak pernah terungkap secara resmi. Namun dari bisikan-bisikan gaib yang diterima Maya sebelum ia menghilang, dan dari legenda-legenda tua yang hampir terlupakan, sebuah jawaban mulai terbentuk. Sosok itu bukanlah korban. Ia adalah sang penjaga, entitas pertama yang menghuni tanah itu jauh sebelum rumah itu dibangun. Ia adalah dalang di balik semua tragedi. Ke-12 korban sebelumnya hanyalah tamu yang arwahnya ia kurung untuk menjadi teman dalam kesendiriannya yang abadi, menjadi bagian dari koleksi jiwanya yang tersiksa. Rumah nomor 13 kini berdiri semakin angker. 5 jiwa baru telah ditambahkan ke dalam daftar penghuninya, terperangkap selamanya di dalam dindingnya yang dingin. Kamera yang ditemukan menjadi sebuah pesan, sebuah peringatan yang mengerikan bagi siapapun yang berani meragukan kekuatannya. Sang penghuni ke-13 masih di sana, menunggu dengan sabar di dalam kegelapan. Ia tidak marah, ia tidak sedih, ia hanya kesepian. Dan ia akan selalu menyambut tamu-tamu baru yang datang. Entah mereka datang karena keberanian atau karena kebodohan. Baginya, itu semua tidak ada bedanya. Ansubas Opanman Village.